Sejarah agama Bahai di dunia. Agama Bahai lahir di kota Persia, Iran pada abad 19. Agama Bahai merupakan agama yang independen dan universal, bukan sekte dari agama lain. Dalam agama Bahai terdapat istilah perwujudan Tuhan, yaitu orang-orang yang secara khusus menyampaikan firman dan kehendak Tuhan kepada manusia. Selanjutnya, di dalam agama Bahai terdapat dua istilah. Yang pertama yaitu sangbab. Sangbab muncul pertama kali pada tahun 1844. Ia bertujuan untuk mempersiapkan kedatangan Sang Baha'u'llah, pembawa wahyu Tuhan yang dijanjikan. Sangbab yang pertama bernama Sayyid Ali Muhammad. Ia berasal dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu Baha'u'llah. Baha'u'llah yang pertama bernama Sayyid Hazim. Ia merupakan pemimpin madhab Syaikiyah yang tinggal di kota Syiah Karbala, Irak. Sebelum Sayyid Kazim wafat, ia memerintahkan salah satu muridnya yang bernama Mullah Husain untuk mencari Kazim. Ia melakukan doa dan bersemedi selama 40 hari. Lalu ia pergi bersama 2 orang ke Basir, lalu ke Siras. Di sana ia bertemu dengan Sangbab yang mengatakan bahwa dirinya adalah Kaim. Ia juga menunjukkan bukti bahwa beliau adalah Kaim yang dijanjikan. Setelah itu terjadi pengumuman Sangbab pada malam tanggal 23 Mei 1844. Saat itu pengikut Sangbab berkembang sangat cepat, namun ia juga menerima tantangan yang keras oleh pemerintah dan pemimpin agama lain. Di antaranya yaitu ia dipenjara 2 kali dan disyahidkan di umur 31 tahun. Setelah Sangbab wafat, muncullah Baha'u'llah yang bernama Mirza Husain Ali, lahir pada tanggal 12 November 1817 di Teheran, Persia. Baha'u'llah ditangkap di rantai selama 4 bulan oleh pemerintah Teheran pada tahun 1852, lalu diasingkan selama 40 tahun. Kemudian pada tahun 1895 Baha'u'llah wafat. Setelah Baha'u'llah wafat, agama Bahai mengalami perkembangan yang dipimpin oleh Abdul Baha. Ia adalah putra dari Baha'u'llah. Abdul Baha melakukan penyebaran agama Bahai di berbagai negara, antara lain Prancis, Mesir, Inggris, Skotlandia, Amerika Serikat, Jerman, Australia, dan Hungaria. Ia menyebarkan agama Bahai melalui berbagai negara tersebut. Selanjutnya yaitu sejarah agama Bahai di Indonesia. Agama Bahai masuk ke Indonesia di Asia Tenggara dan Asia Selatan oleh Jamal Effendi dan Sayyid Mustafa Rumi. Pertama kali mereka melakukan perjalanan ke Burma, lalu ke India dan ke Bombay. Mereka ditemani 2 pelayan untuk berlayar menuju ke Singapura. Pemerintah Belanda mengizinkan mereka untuk berkunjung ke pelabuhan Indonesia. Lalu mereka berkunjung ke Surabaya, Pulau Bali, Lombok, dan Sulawesi. Setelah meninggalkan Sulawesi, mereka melanjutkan perjalanan ke Surabaya, kemudian kembali ke Batavia. Selanjutnya, Jamal Effendi ditugaskan untuk menyebarkan agama Bahai ini ke berbagai penjuru seperti Kalimantan, Jawa, dan Bali. Selanjutnya sejarah agama Bahai di Kabupaten Pati. Setelah agama Bahai tersebar di berbagai daerah di Indonesia, di Jawa Tengah agama Bahai juga disebarkan di Desa Cebolek, Kecamatan Margayoso oleh Sutiono, seorang guru SD Desa Sekarjalak. Tahun 1959, Sutiono diajak oleh temannya untuk takziah ke Rembang dan berkenalan dengan Dr. Kamsi dari Iran yang bertugas di Rembang. Pada tahun 1968, ia kembali diajak oleh temannya berkunjung ke Surabaya dan bertemu dengan Dr. Soraya dan mendapat pelajaran lagi tentang agama Bahai. Setelah memperoleh pelajaran yang mendalam tentang agama Bahai, barulah pada tahun 1970 ia menyatakan diri melaksanakan agama Bahai. Sejak itulah agama Bahai
berkembang di Cebolek dan diikuti oleh anggota keluarganya. Dari sinilah cikal bakal agama Bahai di desa Cebolek berasal dan berkembang sampai sekarang. Ya, materi yang selanjutnya yaitu populasi dan potret agama Bahai. Di dunia internasional, selain agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, Yahudi, Sinto, dan Zoroaster, ada juga agama Bahai yang ikut serta tumbuh dan berkembang di antara agama-agama yang lain. Agama yang lahir di Iran ini sudah berada di lebih dari 120.000 tempat di dunia dan telah diakui sebagai agama secara resmi di lebih dari 237 negara. Pemeluk agama Bahai menggambarkan berbagai keragaman ras, dan pemeluknya mencakup berbagai budaya, pekerjaan, dan status sosial ekonomi. Sejak kelahirannya di abad ke-19, pada abad 20, agama Bahai mempunyai pengikut atau penganut sekitar 6 juta orang di seluruh dunia. Sementara itu, Amanah Nuris, seorang antropolog dan dosen Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia, beliau menyatakan bahwa di abad 21 agama Bahai mempunyai penganut sekitar 6-8 juta orang di seluruh dunia. Dalam dunia internasional, para pemeluk agama Bahai mengatur hubungan mereka melalui organisasi masyarakat Bahai Internasional atau biasa disebut dengan Bahai International Community. Pada tahun 1948, organisasi ini diakui oleh PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai lembaga non-pemerintah. Kemudian pada tahun 1970, ECOSOC atau Dewan PBB dalam bidang sosial ekonomi dan UNICEF memberikan status resmi kepada Bahai International Community sebagai badan penasehat. Agama Bahai masuk ke Indonesia sekitar tahun 1878. Sampai saat ini pengikutnya di Indonesia diperkirakan sekitar 5.000 orang yang tersebar di berbagai daerah. Perkembangan agama Bahai di Indonesia sempat mengalami hambatan yang sangat serius dikarenakan pada masa Orde Lama dan Orde Baru ada surat keputusan presiden yang melarang agama Bahai. Larangan tersebut kemudian dicabut pada masa reformasi. Mukmin Bahai atau sebutan bagi pemeluk agama Bahai berinteraksi dan berhubungan baik dalam masyarakat, baik secara berkelompok maupun individu. Selain itu, mereka terbuka terhadap umat dan agama lain sesuai dengan prinsip kesatuan agama dan kesatuan manusia sesuai dengan ajaran Bahai. Untuk di daerah Banyumas sendiri, kami belum menemukan referensi yang membahas keberadaan mukmin Bahai di daerah Banyumas, karena referensi yang membahas agama ini masih sangat terbatas. Namun di Jawa Tengah, lebih tepatnya di Desa Cebolek Kidul, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, terdapat mukmin Bahai sekitar 30 orang. Nasib mukmin Bahai di daerah ini tidak memperoleh pelayanan sipil setempat dengan alasan bahwa agama Bahai belum atau tidak diakui pemerintah sebagai agama yang resmi. Diskriminasi ini terjadi karena kesalahpahaman yang menganggap bahwa agama Bahai merupakan agama yang tidak resmi. Padahal dalam Perpres nomor 1 tahun 1965 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa negara tidak membatasi jumlah agama. Semua agama berhak hidup di Indonesia selama tidak melanggar dan bertentangan dengan undang-undang. Meski belum diakui sebagai agama dalam KTP, agama Bahai diakui keberadaannya oleh pemerintah berdasarkan Surat Menteri Agama nomor 450/1581/SJ pada tanggal 27 Maret 2014. Dalam surat tersebut, Bahai termasuk agama yang dilindungi berdasarkan pasal 28E dan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya saya Sila Agustina akan menjelaskan mengenai ajaran hari besar dan ritual keagamaan Bahai dan juga struktur kepemimpinan dan organisasi agama Bahai.
Yang pertama yaitu ajaran agama Bahai, yaitu keesaan Tuhan. Dalam kitab suci Bahai, Baha'ullah menegaskan bahwa hanya ada satu Tuhan, yaitu Tuhan yang Maha Agung, Tuhan yang Maha Esa yang telah mengirimkan utusan Tuhan untuk membimbing manusia. Selanjutnya yaitu kesatuan umat manusia. Baha'ullah mengajarkan kesatuan umat manusia, bahwa manusia itu sama, setara. Mereka percaya bahwa semua manusia itu sama di hadapan Tuhan. Yang ketiga yaitu penghapusan prasangka. Baha'ullah mengajarkan bahwa segala bentuk prasangka, baik prasangka ras, agama, suku, bangsa, maupun politik harus dihapuskan. Yang keempat yaitu mencari kebenaran. Setiap manusia telah dibekali oleh Sang Pencipta dengan instrumen-instrumen yang diperlukan untuk dapat menentukan jalan kebenaran secara bebas dan mandiri. Selanjutnya yang kelima yaitu bahasa sedunia. Baha'ullah datang untuk mempersatukan semua orang di dunia dan menjadikan mereka seperti anggota-anggota dari satu keluarga. Yang keenam yaitu persamaan laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama, terutama kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Yang ketujuh yaitu pendidikan universal. Allah telah mengajarkan bahwa setiap anak harus memperoleh pendidikan. Yang terakhir yaitu kesetiaan pada pemerintah. Allah mengajarkan bahwa di negara manapun umat Bahai menetap, mereka itu harus bersikap setia dan jujur kepada pemerintah. Selanjutnya yaitu perayaan hari besar agama Bahai. Agama Bahai memiliki hari besar seperti agama lainnya, yaitu pada tanggal 21 Maret, yaitu hari raya Nauruz atau Tahun Baru. Kemudian 21 April, hari raya Ridwan pertama mengumumkan Baha'ullah. 29 April, hari raya Ridwan. 2 Mei, pengumuman Sang Bab. 29 Mei, hari wafatnya Baha'ullah. 9 Juli, kesyahidan Bab. 20 Oktober, hari lahir Bab. 12 November, hari raya Baha'ullah. 26 November, hari perjanjian. 28 November, hari wafatnya Abdul Baha. 26 Februari sampai 1 Maret, Ayamiha atau hari-hari sisipan, dan 2 sampai 20 Maret itu puasa. Selanjutnya yaitu ritual ibadah agama Bahai. Yang pertama yaitu sembahyang dan doa. Cara umat Bahai melaksanakan ritual keagamaan yaitu mediasi. Dalam kitab suci agama Bahai, Allah mengajarkan penganutnya agar senantiasa bermediasi setiap hari untuk merenungkan apa yang telah dilakukan dan apa yang akan dikerjakan. Kemudian sembahyang wajib. Menurut agama Bahai, berdoa minimal 1 kali dalam sehari. Ada 3 macam sembahyang wajib dalam agama Bahai. Yang pertama sembahyang panjang, yaitu dilakukan sehari sekali, kapan saja selama 24 jam. Kemudian sembahyang menengah yaitu dilaksanakan 3 kali sehari, baik pagi hari, tengah hari maupun malam hari. Kemudian sembahyang pendek yaitu dilaksanakan sekali sehari antara tengah hari sampai terbenam matahari. Dan yang kedua yaitu berpuasa. Umat Bahai berpuasa selama 19 hari dilaksanakan setiap tahun sebelum tahun baru Bahai itu terjadi. Periode ini jatuh antara tanggal 2 sampai 21 Maret. Selanjutnya yaitu struktur kepemimpinan dan organisasi keagamaan Bahai. Agama Bahai merupakan agama non-autokratis. Ia tidak memiliki kepemimpinan individual hierarkis yang menjadi otoritas keagamaan. Otoritas Bahai hanya dimiliki oleh Baha'ullah dan keturunannya Abdul Baha dan Sogi Effendi. Setelah Nabi dan pimpinan spiritual mereka wafat, tidak ada lagi otoritas keagamaan. Untuk mengalirkan bimbingan Tuhan, terdapat aliran besar berupa Balai Keadilan Sedunia atau PKS pada level global yang mengalirkan bimbingan Tuhan kepada Majelis Rohani Nasional atau MRN yang mengalirkan bimbingan Tuhan kepada